Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat bertemu kembali bagi seluruh jemaat GBI Tiberias New Life Manado dan para teman-teman pemirsa sekalian pada ibadah kami, ibadah doa puasa jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Hari ini dalam rangka momen spesial Indonesia 15, 16, 17 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kami mengambil tema sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Saya ingin saudara-saudara kita memahami status kita dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan juga bermasyarakat. Kita melihat dalam Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama, bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu... Galatia pasal 5. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, haleluya. Haleluya. Galatia mengatakan atau surat Paulus kepada jemaat Galatia supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau ada kata sungguh-sungguh merdeka, ada merdeka yang tidak sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh merdeka berarti kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Pada tahun 49 kalau tidak salah, 1949, Indonesia yang sudah merdeka tahun 45 kembali didatangi atau mengalami agresi Belanda. Agresi Belanda sampai 2 kali, yaitu untuk menguasai kembali Indonesia yang sudah merdeka, yang pada saat merdeka, yang menjajah waktu itu adalah bangsa Jepang. Dan pada saat dimerdekakan oleh proklamator kita, terkandung maksud di dalam proklamasi kita bahwa segala sesuatu, segala hal yang terjadi dalam hal peralihan status, kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya bahwa secara de facto de jure Indonesia telah merdeka. Tetapi pada aplikasi pelaksanaan hariannya, kalau tidak salah TNI belum ada waktu itu ya. Jadi merupakan satu proses bahwa kita sungguh-sungguh merdeka itu diperlukan satu perjuangan. Perjuangan persiapan kemerdekaan, kemudian perjuangan kemerdekaan adalah 2 hal yang berbeda. Perjuangan mencapai kemerdekaan adalah perjuangan dengan bersimbah darah, dengan bambu runcing. Tetapi setelah merdeka perjuangannya lain. Perjuangannya adalah perjuangan antara kepentingan kelompok internal dan di dalamnya ada berbagai gerakan separatis yang membuat Indonesia terhalang untuk bergerak cepat pada waktu itu. Ditambah lagi dengan datangnya pasukan Belanda ya untuk melakukan agresi militer. Agresi militer 1 dan agresi militer 2. Itu dalam konteks sejarah Indonesia. Nah, dalam konteks iman kita sudah merdeka. Yang sudah merdeka bilang amin. Kita sudah merdeka, kapan Pak Pendeta? Kapan Pak Gembala?
sejak kita mempercayai Tuhan Yesus, ya. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, pada waktu itu ayat ini bilang Kristus telah, ya. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita ada yang namanya freedom. Betul-betul kita statusnya merdeka, bukan budak lagi. Merdeka bukan diperintah di bawah otoritas dari penjajah lagi. Kita merdeka sudah berada di bawah otoritas dari kerajaan Allah. Sudah bukan di bawah otoritas dari iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita telah merdeka. Itu secara de jure. Tetapi persoalannya adalah bagaimana secara de facto. Apa yang sedang kita jalani sekarang, status kita dalam bahasa teologi keselamatan, ini yang namanya positional salvation. Kita sudah secara posisi selamat, tapi kita harus melewati satu proses yang namanya progressive salvation, yaitu bagaimana kita menjalani bahasa Filipi 2, bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita mengisinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kalau kemerdekaan itu kita jalani tanpa musuh, mungkin mudah ya. Kalau kita menjalankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan tanpa musuh. Nah, musuh ada dua dimensi. Yang pertama dimensi internal dan yang dimensi eksternal. Yang dari luar adalah tantangan yang datang seperti agresi yang saya bilang tadi. Tetapi yang dari luar, Indonesia pernah, saudara-saudara, menjadi negara Indonesia Serikat. Ya. Terjadi terpecah-pecah, ada politik adu domba, ada kelompok-kelompok yang kita pernah tahu dalam sejarah. Pernah muncul beberapa gerakan yang secara separatis pengen memisahkan diri dari NKRI. Saya yakin NKRI adalah harga mati. Nah, demikian juga keselamatan adalah harga mati. Haleluya. Jadi Yesus naik ke salib, naik ke bukit Golgota tidak untuk bercanda di sana ya, tidak untuk main-main. Dia melakukannya sekali untuk semuanya, sekali tuntas untuk semua yang mau percaya padanya. Nah, sekarang secara progresif saya sudah sebutkan tadi, kita memiliki musuh dua dimensi. Yang pertama musuh eksternal dan musuh internal. Nah, musuh internal kita adalah kedagingan kita. Dan musuh eksternal kita adalah iblis. Tetapi secara de jure, apabila saudara ingat ada ayat yang mengatakan, Yesus waktu di kayu salib mengatakan, sudah selesai, sudah tuntas, it is finished. Bahasa Yunani bilang tetelestai, artinya sudah tuntas, sudah selesai, sudah lunas, dan sudah tidak lagi iblis berkuasa atas kita. Jadi saudara-saudara, secara de jure, bahwa iblis sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi orang kerasukan setan sebenarnya adalah bagian daripada perebutan ya. Perebutan daerah kekuasaan. Kita adalah milik Yesus. Dan kalau kita milik Yesus, kita tidak dapat dikuasai atau tidak dapat diduduki kembali oleh iblis. Tetapi saya ingin saudara bersama-sama dengan sebuah kalimat tanya, apa-apa yang bisa menyebabkan iblis yang telah kalah itu bisa dalam tanda petik menjajah kita kembali. Apa-apa saja, hal apa yang secara status iblis itu telah kalah, iblis itu telah dilucuti, iblis itu telah istilahnya bahasa kita sudah keok ya. Sampai ada bahasa, hai maut, di manakah sengatmu? Dia seperti sengat dari lebah atau orang Manado bilang ovu yang sudah kehilangan panteto ya. Dia masih bisa mengiang-ngiang, dia masih terbang ke sini ke sana, tetapi iblis secara iman, secara status Tuhan bilang ia telah kehilangan sengatnya. Tetapi iblis yang telah kehilangan sengatnya itu belum secara status ia belum dirantai. Dia belum dimasukkan dalam lubang yang dalam, kemudian dirantai 1000 tahun, kemudian ia belum dibawa ke neraka.
Nah, dia masih ada, saya akan jelaskan nanti. Dia masih menguasai dunia ini, yaitu dunia yang mana? Bukan bumi ya. Dunia yaitu sistem, yaitu orang-orang, kalau saya bagi dua, dunia ini yaitu kelompok besar, bukan menurut kelompok agama, tetapi menurut kelompok yang percaya Yesus dan yang tidak percaya Yesus. Nah, orang yang percaya Yesus sudah pasti dia milik Yesus. Saudara dan saya milik Yesus, amin. Tetapi yang tidak percaya Yesus, saya tidak mengatakan dia milik iblis, tetapi dia bukan milik Yesus. Nah, apa yang bukan milik Yesus, kalau ada yang bilang milik iblis, ya memang tidak ada penjelasan lain selain itu. Karena ada dua kelompok, milik Yesus dan bukan milik Yesus. Nah, kalau bukan milik Yesus, artinya karena dunia ini hanya dibagi dua, yaitu orang di dalam Tuhan dan orang di luar Tuhan, maka orang di dalam Tuhan itu status kemerdekaannya itu benar-benar karena Yesus ia merdeka dan dia di cover ya, dia dilindungi. Tetapi di dalam kelompok orang yang sudah dalam Yesus ada lagi pembahasannya ya, masih ada level-level. Nah, sekarang saya bicara dengan orang yang ada di luar Yesus. Nah, orang yang di luar Yesus otomatis mereka ada di bawah otoritas daripada iblis. Sekali lagi, iblis sudah kalah, ya. Iblis sudah dilucuti, ya. Tetapi ia masih memiliki domain, ia memiliki daerah kekuasaan. Yaitu daerah kekuasaan ketika Tuhan Yesus menawarkan keselamatan, ketika saya ibaratkan seperti Bahtera Nuh, ketika ditawarkan keselamatan, penyelamatan melalui Bahtera Nuh, maka manusia dibagi dua, yaitu manusia yang menanggapi berita keselamatan Nuh, ya hanya 8 orang saja. Dan kemudian orang-orang yang menolak berita keselamatan dari Nuh. Nah, mereka-mereka ini otomatis ada di area, di daerah kekuasaan iblis. Nah, sekarang kita tidak bicara banyak tentang yang ada di daerah kekuasaan iblis. Saya mau bicara tentang kita Indonesia, kita orang percaya, konteks orang percaya, kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kenapa penekanan Kristus telah memerdekakan kita? Karena hukum Taurat tidak bisa, ya. Karena agama tidak bisa. Karena akhlak tidak bisa. Amal tidak bisa. Akhlak tidak bisa, ya. Ada 3A yang orang pakai untuk membebaskan hidupnya, yaitu akhlak, akal, dan amal. Akhlak, akal, amal. Semua boleh baik, tetapi tanpa Kristus semuanya nothing, ya. Semua akhlak, semua amal, semua akal itu baik, ya. Kenapa? Karena dibanding orang yang tidak suka beramal, orang yang suka beramal baik. Orang yang akhlaknya bagus, budi pekertinya baik, dibanding dengan yang bajingan, yang lebih baik, yang berakhlak. Kemudian akal, orang yang pintar lebih baik dari orang yang bodoh. Tapi orang yang berakhlak, orang yang beramal, dan orang yang berakal tidak bisa lebih baik, tidak ada apa-apanya kalau tidak di dalam Yesus. Wah, ini Pak Pendeta ini fanatik sekali. Ya, karena akulah jalan, Yesus bilang. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Juga Yohanes 15 bilang, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya bicara tentang konteks orang-orang yang sudah di dalam Yesus. Nah, orang-orang yang sudah di dalam Yesus sekali merdeka tetap merdeka, itulah idealisme, ya. Tapi kita bicara bukan hanya idealisme, kita berbicara tentang kenyataan, ya. Kita bicara tentang fakta, ya, bicara tentang de facto, apa yang terjadi sehari-hari. Kita mendapati orang yang sudah percaya Yesus, yang bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang sudah percaya Yesus. Ayat-ayat ini memberi penjelasan bahwa ternyata di Galatia 5, kalau saudara baca di Galatia 5, perbuatan daging, saudara yang masih ingat ayat-ayat, itu buah roh ada di Galatia. Berapa? Galatia berapa buah roh? 5. Itu perbuatan daging juga ada di mana? Galatia
5. Jadi di pasal yang sama, Galatia 5, Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, nah ini ayat yang bagian akhir ini yang perlu diperhatikan, supaya sekali merdeka tetap merdeka, ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Tapi ayat yang bagian akhir, coba Bu Gembala membacanya. Ayat 1 bagian akhir itu perlu frase kalimat yang perlu digarisbawahi agar orang tidak salah mengerti ayat ini. Ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat dari kata karena. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ada dua kalimat pendek yang disatukan menjadi kalimat majemuk, yaitu karena itu berdirilah teguh. Kedua, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya kita yang sudah sungguh-sungguh merdeka, ayat ini bilang kalau tidak berdiri teguh, ya kenapa ada perintah? Karena itu berdirilah teguh. Karena itu pertahankanlah kemerdekaan. Kalau Indonesia mau tetap merdeka, kita harus mempertahankan. Setiap 1 meter dari tanah air kita harus dipertahankan. Sampai bahasa militer bilang, sampai titik darah yang terakhir. Kita pertahankan setiap jengkal tanah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke laut. Itulah Indonesia. Ya, jadi kalau kita dalam konteks kemerdekaan Kristen, maka kita harus lihat, walaupun kita sudah merdeka, 17 bulan 8, tetapi kalau Indonesia lengah, Indonesia telah kehilangan pulau-pulau di Kalimantan, bukan? Kemudian beberapa waktu lalu kita sedang bergumul dengan Natuna, bukan? Kalau kita lengah, kalau kita santai-santai saja, kalau militer kita lemah, tentunya kita akan kehilangan banyak. Tetapi saudara, saya punya konteks di sini adalah kehidupan rohani. Kita yang sudah merdeka, ayat ini bilang, mesti berdiri teguh. Kenapa berdiri teguh? Karena musuh kita belum total diikat, amin. Belum total dirantai. Musuh kita yang saya bilang tadi eksternal adalah musuh iblis, ya. Kemudian musuh yang internal adalah kedagingan kita. Itu sebabnya Galatia pasal 5, dia menjelaskan ayat 16 atau ayat 17. Coba lihat. Yang ke-16. Ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, Ya. maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 7, terus. Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Ya. maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ya, ada satu lagi ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, Ya. yaitu Berdirilah teguh karena perbuatan daging itu ada, nyata, real. Yes. Terus Yaitu percabulan, percabulan. kecemaran, Terus hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, Ya. sihir, perseteruan, perselisihan, Ya. iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Egois. percederaan, percederaan. roh pemecah, Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, walaupun kita Indonesia, tapi kalau kita tidak taat pada undang-undang Indonesia, kita tidak akan menikmati Indonesia, bukan? Ulangi, walaupun kita Indonesia, kita menyanyi Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam. Sebentar, saya lanjutkan. Jadi walaupun saya Indonesia, tapi kalau saya tidak hidup menurut aturan Indonesia, maka saya tidak dapat menikmati Indonesia. Artinya, saya tinggal di Indonesia
Kalau saya melawan hukum Indonesia, maka saya akan ada di penjara Indonesia, walaupun Indonesia sudah merdeka. 17 Agustus, tapi kita ada di penjara ya. Nah sekarang kita walaupun sudah merdeka, kita sudah dalam Yesus, tapi kalau kita hidup dalam daging, kita sudah merdeka secara status, tapi kalau kita tidak hidup menurut roh, maka kita akan menjadi orang-orang yang ditawan oleh keinginan daging, dan oleh karena itu kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita masuk merdeka sudah dalam kerajaan Allah, iya. Tapi karena tidak hidup menurut hukum kerajaan Allah, maka kita akhirnya ada di kerajaan Allah, tapi ada di dalam kerajaan Allah di bagian penjara. Tidak bisa apa-apa. Masih warga? Masih. Masih warga Indonesia? Masih. Tapi ada di mana kasihan? Ada di balik jeruji, ada di balik kerangkeng. Kerangkeng apa? Kerangkeng yang namanya daging. Daging adalah pintu, daging adalah alat, atau daging adalah akses pintu masuk ya, untuk iblis bisa masuk menguasai kita. Dan ketika dia menguasai kita, maka walaupun kita sudah merdeka, walaupun kita anak Tuhan, tapi kita akan hidup seperti ayat tadi bilang, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tanya, para narapidana dapat BLT? Tidak. Para narapidana dapat sembako, bantuan yang insidentil mungkin. Para narapidana punya hak pilih? Ada ya. Para narapidana punya hak untuk fasilitas-fasilitas umum? Tidak. Para narapidana boleh pergi tamasya, tapi tetap masih tinggal di Indonesia. Demikian dengan saudara. Kalau kita hidup dengan hukum dunia, hukum dari kerajaan dunia, walaupun kita anggota kerajaan Allah, tapi kita tidak mendapat bagian, tidak dapat porsi, tidak dapat bagian, tidak dapat fasilitas kerajaan Allah. Itu sebabnya kita hidup stres. Kita hidup merdeka, Indonesia sudah merdeka. Orang lain menikmati Indonesia, orang lain menikmati fasilitas Indonesia. Tapi karena beberapa oknum tidak hidup menurut apa yang namanya aturan Indonesia, maka orang-orang ini kasihan mengalami apa yang namanya tidak mendapat bagian dalam kerajaan, dalam Republik Indonesia. Dalam konteks kita Indonesia, dalam konteks kerohanian, kita walaupun sudah percaya Yesus, kita tidak bicara tentang yang belum percaya ya. Kita bicara tentang yang sudah percaya Yesus. Tetapi di dalam konteks himpunan yang sudah percaya Yesus ini, kalau kita tidak hidup menurut hukum roh, maka kita akan hidup menurut hukum daging. Dan ketika kita hidup secara daging, maka ayat itu ulangi lagi. Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat fasilitas, tidak dapat perlindungan, tidak mendapat asuransi istilahnya, tidak mendapat covering, tidak mendapatkan asupan, tidak mendapatkan supply. Tetapi statusnya memang masih ada. Kita masih warga kerajaan Allah, tetapi kasihan hidup kita. Itu sebabnya, walaupun kita sudah merdeka, iblis masih dapat mempermainkan atau dalam tanda petik menjajah kita kembali. Iblis masih dapat mempermainkan, sebenarnya sudah istilah baru, mempermainkan kita, untuk supaya kita kehilangan kemerdekaan. Kehilangan status merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kehilangan kenikmatan hidup, kehilangan kebebasan, kehilangan keleluasaan, kehilangan hak-hak khusus sebagai warga. Kenapa? Karena pada saat-saat tertentu ada penjelasan Alkitab tentang orang Kristen yang sudah merdeka, tapi masih bisa dipermainkan oleh iblis. Ini adalah fakta. Haleluya. Indonesia sekali lagi adalah negara merdeka. Tetapi saya tidak tahu berapa banyak narapidana. Karena terhukum, kasihan karena pelanggaran hukum. Indonesia saya percaya akan lebih baik ke depan. Amin. Dan dalam kekristenan saya ingin saudara pahami. Walaupun kita sudah merdeka,
Sekali merdeka tetap merdeka adalah pemeo, ya, slogan seperti radio. Sekali di udara, tetap di udara, ya. Kalau orang aliran kita karena aliran Pantekosta itu, sekali Pantekosta, tetap Pantekosta. Tapi jangan sampai ada tambahan. Sekali Pantekosta, tetap Pantekosta, biar nyala masuk surga. Jadi ini merupakan pergumulan, saudara-saudara. Karena bukan yang paling penting bukan statusnya, tapi realita. Amin. Realita kemerdekaan, bagaimana kita menikmati kemerdekaan dengan apa yang saya bacakan pada Galatia pasal 5 tadi, bahwa saudara-saudara, untuk supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Amin. Berdirilah teguh. Kemudian yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi, saudara. Artinya kalau ada kalimat jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, berarti kuk perhambaan, kuk penjajahan atau penindasan imperialisme itu akan terjadi kembali. Apa? Imperialisme, ya. Saya terbiasa ingat regal, imperialisme. Imperialisme, penjajahan bentuk baru, ya. Penjajahan bentuk baru, yaitu ketika kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada iblis dan kita terjajah kembali. Nah, ayat yang ingin saya bagikan, saudara, penjelasan-penjelasan Alkitab. Orang Kristen yang sudah merdeka, tetapi masih bisa dipermainkan oleh iblis, itu karena apa? Alasannya mengapa? Mengapa orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, sudah merdeka, sudah dalam Kristus, kok masih bisa dipermainkan, masih bisa dijajah kembali, masih bisa dikenakan kuk perhambaan. Saudara jangan pakai anut atau percaya pada ajaran tentang sekali selamat tetap selamat walaupun hidup tidak benar. Itu teori yang error, ya. Sekali selamat tetap selamat selama seseorang tidak tinggalkan Yesus. Sekali selamat tetap selamat selama orang tidak meninggalkan Yesus dan selama orang mengikuti Yesus dengan benar. Di luar itu tidak benar teorinya, ya. Jadi saudara-saudara perhatikan, selama seseorang tidak mengikuti Yesus dengan benar, ia masih dapat dikuasai kembali oleh iblis. Mari kita baca dulu pendahuluan untuk pemahaman ini. Bisa gantian membaca boleh. Dalam Matius 12, ayatnya yang ke-43 sampai ayat 45. Matius 12 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, terima kasih. Pada saat roh jahat keluar dari manusia, kalau dalam kaitan orang yang percaya Yesus, pada saat seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka pada waktu itu roh Tuhan, Roh Kudus masuk. Dan roh yang lain keluar. Nah, maksud saya begini, pada waktu roh jahat itu keluar, ada orang yang tidak membiarkan roh itu tetap tinggal, Roh Kudus tetap tinggal. Ada orang yang tidak mengisi, atau ada ayat ini bilang tetap membiarkan hidupnya kosong, ya. Hidupnya kosong. Kalau kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, kita tetap harus mengisi kemerdekaan itu, ya. Kita harus mengerjakan. Kalau keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan. Ayat ini mengatakan, kalau itu iblis keluar, dia tinggalkan kita. Pada saat dia keluar, dia pergi mengembara. Dia baron-ron.
putar-putar. Dia cari-cari tempat baru. Kalau ia tidak mendapatkan tempat yang baru, apa dia bilang di situ? Ayatnya yang ke-44. Ayat yang ke-44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Aku akan Kembali. ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Perhatikan saudara-saudara, ini merupakan perenungan yang saya, hamba Tuhan dan jemaat harus renungkan. Jangan saudara-saudara merasa aman yang semu. Sudah aman kita. Selesai sudah, ya. Karena saya sudah tidak lagi memiliki roh iblis di hati. Ayat ini bilang bahwa kalau ia keluar, dia akan pergi mengembara. Pada saat ia tidak menemukan tempat baru. Nah, saudara-saudara lihat ayat ini, ia akan kembali. Itu yang namanya agresi Belanda kembali. Saudara-saudara, ada orang bilang Belanda masih jauh. Makan dulu. Belanda masih jauh. Ayat ini sangat-sangat sederhana bahwa ternyata penjajah pengen kembali. Siapapun kita, dia pengen kembali. Nah, waktu dia mau kembali, ayat ini bilang, waktu dia kembali, ayat 45, ya coba lihat. Ayat 45, lalu ia keluar dan ayat 44 bagian akhir, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Nah, dia pergi, maksud waktu dia kembali, ia mendapati rumah pertamanya, rumah yang pernah ia tinggali, rumah yang pernah menjadi kekuasaannya, rumah yang pernah menjadi daerah jajahannya, rumah itu ayat ini bilang kosong. Kemudian bersih, tersapu dan rapi teratur. Ini jangan dulu fokus ke bersih dan rapi, tapi kita fokus pada kosong, ya. Saudara sudah jadi orang Kristen, tidak boleh biarkan hatimu kosong. Sudah tidak lagi pergi ke dukun, tapi saudara belum cari Tuhan. Ya. Sudah tidak lagi pergi ke kubur-kubur, tapi saudara belum datang ke hadirat Tuhan. Artinya hidupmu kosong. Engkau telah dimerdekakan, ya. Kapan? Sejak percaya Yesus. Ya. Itu sudah lunas dibayar, ya. Tetapi apabila hatimu tidak diisi terus, tidak diisi oleh firman dan Roh Kudus, Yesus tidak mendominasi hidupmu, dan iblis yang tadi 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saya Ibu Gembala, 1 Petrus 5 ayat 8, ini ayat ini luar biasa. Saudara-saudara, iblis punya pekerjaan. Saya tidak sedang mengagungkan iblis, tapi saya ingin memberitahu apa aktivitasnya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya fokus pada berjalan keliling. Kemudian berjalan keliling dan mencari. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa iblis belum dirantai. Sudah kalah dia. Dia seperti ofu, sebenarnya ada panteto. Seperti singa, dia sudah tidak punya taring. Tapi ayat itu bilang apa? Ia mencari orang yang apa? Dapat ditelannya. Saya tertarik dengan kata dapat ditelannya. Berarti iblis tidak datang lagi. Kalau dia mau jajah kita kembali, dia tidak datang dengan taringnya, ya. Dia tidak datang untuk menggigit kita kembali atau mencabik-cabik kita kembali. Itu nanti belakangan. Dia datang tanpa taring. Jadi kalau dia telan, saudara, dia akan pakai gusinya. Dia pakai gusi, kemudian kita rasa tidak masalah, dan kita rasa ini bukan kesalahan, kemudian tiba-tiba ia menelan kita. Nah, iblis yang kembali, saudara, iblis yang kembali pada seseorang yang hatinya kosong. Dia sudah percaya Yesus. Tadi tidak mau doa,
tidak mau gereja, tidak mau hadirat Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Yang penting KTP sudah Kristen. Nah mereka, saudara, saya pernah merenungkan satu hal. Mengapa seseorang bisa kerasukan iblis? Mengapa seseorang bisa mengalami entrance, ya, mengalami pengaruh iblis? Mengapa seseorang bisa kena hipnotis? Mengapa seseorang bisa kena madiara? Mengapa seseorang Kristen bisa kena doti-doti? Mengapa orang bisa kena santet? Mengapa orang Kristen bisa kena pelet? Kenapa? Pelet itu bukan makanan ikan mas, mujair. Tapi pengaruh untuk saudara bisa jatuh cinta pada orang yang salah. Kenapa bisa? Kekristenan tidak menjamin kalau saudara yang sudah percaya Yesus tidak akan dapat dipengaruhi oleh iblis kalau hidupmu kosong. Katakan amin. Jadi hidup kita tidak boleh kosong. Engkau tahun lalu rajin, setahun ini tidak, hidupmu kosong. Engkau setahun lalu melayani, setahun yang belakangan ini engkau blank, engkau kosong. Ya, ini sama seperti saudara punya baterai handphone. Saya belum tahu apakah sudah sekarang ada handphone yang tidak lagi perlu di-charge selamanya. Dari sejak beli sampai rusak, ya, tidak lagi di-charge. Saya tahu sampai hari ini semua handphone itu di-charge. Hidup kita juga mirip itu. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan tahun lalu kita sudah rohani. Kemudian tahun lalu itu menjadi monumen cerita waktu itu. Waktu dulu. Orang cinta mula-mula, ibadah, itu orang waktu hujan, cuma pakai daun pisang, orang basah-basah, baju basah di badan, tidak makan habis ibadah, tidak ada konsumsi, tapi tiap hari semangat, dari Malalayang naik ke Seak, tidak ada kendaraan, karena cuma jalan setapak, tapi semangatnya waktu itu, ya, waktu itu. Sekarang bagaimana? Sudah ada mobil, sudah ada fasilitas, AC, sudah ada baju ganti, sudah banyak berkat, tapi tidak lagi punya kerinduan yang sama. Di saat-saat seperti ini, orang tidak boleh kaget apabila iblis datang dengan menawarkan keindahan. Dia menawarkan kemanisan, dia menawarkan kelembutan, dia menawarkan fasilitas, bahkan ia menawarkan dalam tanda petik berkat. Dan orang tidak sadar hal itu. Tetapi iblis tidak pernah datang untuk memberkati kita. Iblis tidak pernah datang untuk kebaikan kita. Iblis tidak pernah datang bermaksud baik kepada kita. Ya selalu belangnya kita tahu, ya. Selalu motifnya kita tahu. Tidak pernah ada iblis yang baik, ya. Tidak pernah ada iblis yang baik. Kalau ada iblis yang baik itu pura namanya, ya. Itu sandiwara namanya. Itu pasti ada gomala di balik umpan. Itu kalau iblis datang, dia pasti ada taruh kail atau gomala orang Manado punya. Sesudah saudara tidak sadar, dia tarik gomala. Saudara menangis, apapun dia tidak peduli, ya. Dia akan menyeret saudara. Itu sebabnya kemerdekaan kita tidak boleh dibiarkan kosong. Status kita tidak boleh dibiarkan status quo. Ya, tidak ada istilahnya begini. Kemerdekaan yang sejati sebenarnya adalah proses berganti tuan. Ketik di situ. Kemerdekaan sejati adalah proses berganti tuan. Kita sudah lepas dari penjajah Belanda, tapi kita tidak boleh lepas dari undang-undang Indonesia, betul? Kita sudah lepas dari undang-undang atau kita sudah lepas dari aturan penjajah. Tapi kita tidak boleh melawan aturan negara kita sendiri. Kita merdeka, artinya merdeka sejati adalah proses berganti tuan. Kalau kita tidak berganti tuan, maka kita tidak akan pernah merdeka sejati. Awalnya kita adalah budak iblis, tapi sekarang kata kasarnya kita budaknya Tuhan. Ya, orang mau pakai istilah hamba Tuhan. Kita semua adalah budaknya Tuhan, jongosnya Tuhan. Artinya sebenarnya tidak ada harga kita kalau dibanding dengan Tuhan. Nah kita bukan budaknya iblis, amin. Tapi sekarang berapa banyak orang tidak mau jadi budaknya Tuhan. Sudah bukan budaknya iblis, tapi tidak mau jadi budaknya Tuhan. Jadi kemerdekaan sejati adalah proses berganti tuan. Walaupun kita sudah lepas dari penjajah Belanda, kita harus taat pada presiden kita, bukan? Kita harus tunduk pada negara kita, bukan? Kita harus taat pada undang-undang kita, bukan?
Pancasila kita ada 5 bukan 6 bukan? Jangan ada orang bilang 1 Pancasila. 2 ketuhanan yang Maha Esa. 6 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka saudara Indonesia yang Indonesiaan karena tidak hafal Pancasila. Sampai ada satu pejabat yang mau dilantik suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan, lagu nasional saja dia nyanyi. Dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya tidak jadi dilantik. Karena yang dia nyanyikan adalah lagu iklan. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa kemerdekaan sejati adalah proses berganti Tuhan. Kita tidak lagi punya Tuhan yang lama dan kita punya Tuhan yang baru. Kata Tuhan sebenarnya itulah Tuhan ya. Tuhan, Lord ya. Tuhan, God, Tuhan. Jadi kalau kita sudah bukan budaknya iblis, sekarang kita budaknya Tuhan. Orang bilang ini terlalu kasar Pak Gembala. Memang sebenarnya begitu. Orang saja dengan iblis rela jadi budak. Bagaimana dengan Tuhan? Amin. Kita jongosnya Tuhan. Ketik di situ yang rela, kita jongosnya Tuhan. Tulis. Kita jongosnya Tuhan. Jadi kenapa kita dijajah kembali oleh iblis? Karena sudah merdeka, tapi kita punya hidup ini kita tidak isi dengan Tuhan. Kita tidak isi dengan Tuhan. Filenya kosong. Sudah bukan filenya iblis, tapi filenya Tuhan belum diisi. Falsafah dunia sudah kosong, tapi falsafah firman belum diisi. Mesti diinstal pakai bahasa sekarang. Mesti install aplikasi-aplikasi kerajaan Allah. Kalau tidak, maka yang aplikasi lama akan babale. Iblis kan bilang ayat ini, coba baca tadi yang ayat 45. Matius 12 ayat 44, dia akan kembali. Tapi yang repot ini ayat 45. Matius 12 ayat 45. Ya. Matius 12 ayat 45. Matius 12 ayat 45 firman Tuhan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lalu setelah ia mendapati rumah itu kosong, ia tidak langsung masuk. Ia apa? Dia keluar dulu. Maksudnya dia tidak langsung tinggal. Ia keluar dulu dan mengajak 7 roh yang lain. Yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam sama-sama di situ. Jadi dulu kita waktu belum bertobat, mungkin iblis dalam seseorang itu satu saja. Tapi pada saat ia sudah terima Yesus, dan ia tidak undang Yesus berkuasa atas hidupnya, maka pada waktu iblis keluar, dan dia berjalan-jalan keliling, dia kembali lagi dan dia dapati rumah itu masih kosong. Kemudian dia lihat, rupa kita suka balik ulang. Tapi sebelum dia masuk atau tinggal, dia mengajak 7 roh yang lain. Yang lebih jahat, lebih bajingan. Ya, atau lebih burako, lebih kapista. Istilah ini, lebih preman dari dia. Jadi yang lebih jahat, itu sebabnya saudara, orang yang sudah percaya Yesus dan kembali jahat masih lebih jahat dari orang yang belum percaya Yesus. Ulangi, orang yang sudah kenal Yesus kemudian kembali jadi jahat, lebih jahat dari orang yang belum kenal Yesus. Dan antikris tidak datang dari orang yang tidak kenal Yesus. Antikris datang dari orang yang sudah tahu Yesus. Dia tidak mungkin anti kepada sesuatu yang ia tidak pernah tahu. Ya, itu sebabnya orang kalau suami istri cerai, dia baku benci masih lebih berat dari Irak dan Iran. Karena pernah tahu, ya, pernah tahu dan sakit hatinya itu sampai sakitnya itu di sini. Jadi saudara-saudara, ketika iblis keluar dan dia dapati tempat rumah kita
tidak diisi, ketika kemerdekaan kita tidak diisi Indonesia, maka pihak luar bilang lebih baik kita kuasai kembali, ya toh? Ketika Indonesia tidak bergerak maju, pahlawan-pahlawan pra kemerdekaan sudah menyelesaikan tugas mereka. Tapi pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang mempertahankan, saudara-saudara, mereka mengambil peran. Juga ada pahlawan-pahlawan pembangunan yang mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang kita ibarat Indonesia sedang mengisi apa yang namanya hidup dalam kerajaan Allah. Jangan kosong. Katakan bersama, jangan kosong. Jadi saudara jangan blank ya. Saya saran anak-anak muda, jangan suka menghayal ya. Jangan suka blank, jangan suka galau, jangan suka hang. Apa itu hang? Jangan suka hang. Tahu hang? Saudara, orang yang blank, orang yang galau, orang yang hang, orang yang suka menghayal, itu sebenarnya sedang berunding dengan iblis untuk kembali lagi. Orang-orang sedang membuka pintu. Nah, pertanyaan tadi saya belum jawab. Kalau Yesus sudah memerdekakan kita, kenapa faktanya ada orang Kristen tertentu masih bisa dipermainkan kembali oleh iblis? Apakah Tuhan punya pekerjaan belum tuntas? Sudah tuntas. Apa pekerjaan Tuhan belum terlalu sempurna? Sudah sempurna, ya. Apa Tuhan punya pekerjaan masih ada yang tertinggal? Sudah selesai. Kalau begitu, dari pihak mana? Jawabannya sederhana. Dari pihak saya dan pihak saudara. Itu sebabnya sehebat dan dipakai Tuhan sehebat apapun, masih bisa jatuh selama hidup. Kalau iblis terbalik, dia tidak akan pernah bisa berbuat baik. Yang namanya non posse, non pecare. Ya, saudara, kita tidak akan lagi tidak berbuat dosa nanti sesudah kita mati. Tapi waktu kita masih hidup, kita masih dapat berbuat dosa, posse pecare. Tapi iblis ya tidak dapat tidak berbuat dosa, non posse non pecare. Dia memang sudah begitu kodratnya. Jadi saudara tidak boleh, walaupun saya tidak bermaksud membela dia, saudara, kita ada di pihak yang berbeda. Tapi jangan sampai orang bilang begini, saya jatuh ini gara-gara iblis. Saya jatuh gara-gara ini setan ini. Memang betul ini setan putar ini ada bikin kita. Tidak, saudara-saudara, iblis sudah tidak punya akses ke kita kalau hidup kita diisi dengan Tuhan. Hidup kita sudah tidak punya ruang untuk iblis kalau rumah hati kita diisi oleh Roh Kudus. Kita punya ruang hati tidak bisa diisi oleh sesuatu yang lain kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita secara penuh, secara de facto dan de jure. Saudara, teorinya sederhana. Pada saat saudara matikan lampu, apa yang benar-benar saudara? Apa yang mengusir? Apakah gelap mengusir terang atau terang mengusir gelap? Ulangi. Apakah gelap mengusir terang atau gelap mengusir apakah gelap mengusir terang atau terang mengusir gelap? Gelap tidak mungkin mengusir terang, betul? Jadi kalau ada terang kok gelap mau masuk, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Tapi ketika gelap itu mati, tidak usah undang. Mari kami mengundang para kegelapan, silakan masuk. Tidak pernah. Langsung sepersekian detik, tidak cukup 1 detik. Dia langsung menyusup masuk tanpa permisi. Karena di mana ada terang, di situ tidak ada gelap. Itu teorinya. Di mana ada Roh Kudus, iblis tidak bisa masuk. Kalau hidup kita full, itu sebabnya penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, lead by the Holy Spirit. Ya, walk by the Holy Spirit. Penuh oleh Roh Kudus artinya dipimpin. Apakah orang dipimpin oleh Roh Kudus bisa salah? Bisa. Tapi tidak bisa sesat. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bisa salah. Sebab kalau dia tidak bisa salah, sudah ada 2 manusia sempurna, yaitu Yesus dan dia. Jadi masih bisa salah, bisa. Berpikir salah, bisa. Tapi orang yang memberi diri dipimpin full oleh Roh Kudus, tidak akan dimasuki oleh iblis. Katakan amin. Jadi bagaimana bisa Pak Gembala, Pak Pendeta, orang dipermainkan oleh iblis walaupun sudah merdeka? Mari kita baca. Faktor penyebabnya adalah kita. Kita baca Efesus 4 ayat 27. Yang dapat duluan silakan. Haleluya. Firman Efesus 4 ayat 27 firman Tuhan,
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, ayat ini pendek. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Jangan diskusi, ya. Jangan beri waktu. Jangan ambil momen. Jangan beri waktu, kesempatan, atau bahasa orang Manado. Jangan ajak masuk ke rumah kopi sama-sama. Jangan ajak ngopi. Mari orang cuma ngopi-ngopi saja. Haleluya. Tidak ada. Jangan beri kesempatan. Saudara-saudara, kalau saudara menyalahkan iblis, saya tidak bermaksud membela iblis. Karena memang iblis kodratnya, apapun yang dia buat tetap salah. Betul? Apapun manisnya iblis tetap pahit. Apapun terangnya iblis tetap gelap. Apapun putihnya iblis tetap hitam. Jadi kalau dia berpenampilan putih, dia punya tujuan untuk menggelapkan kita. Kalau dia berpenampilan terang, seperti malaikat terang, dia akan menjadikan kita malaikat gelap. Jadi saya percaya saudara-saudara, saya ingin saudara pahami bahwa satu hal, bahwa tidak ada oknum di luar daripada diri kita yang dapat membuat kita gagal. Tuhan tidak menghendaki kita gagal, katakan amin. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan kita, katakan amin. Dan iblis tidak dapat menggagalkan kita. Setuju? Iblis tidak dapat menggagalkan kita. Jadi kalau sudah jatuh dalam dosa, berbuat salah, jangan selalu bilang ini gara-gara iblis. Nana bro, kalau iblis itu tidak diberi kesempatan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kesempatan, tidak ada iblis. Yang namanya ya, tidak ada no chance, no chance, no devil. Tidak ada kesempatan, tidak ada iblis. Jadi iblis hanya bisa masuk karena ada kesempatan. Jadi yang membuka kesempatan bukan iblis. Karena iblis tadi punya pekerjaan adalah go around, walk around, go around. Satu kali saya ingat pendeta John Hartman sementara altar call, kemudian ada orang jalan-jalan kalau dia berteriak, don't go around. Jangan berputar-putar di situ jalan-jalan. Karena itu sama dengan iblis katanya. Iblis jalannya keliling-keliling. Apakah Pak Pendeta maksud ini jemaat keliling-keliling sama dengan iblis? Bukan. Yang saya maksud adalah, dia tidak capek-capek ronda dan mencari pintu. Mencari pintu, mencari kesempatan, mencari, saya baca dalam bahasa asli kata kesempatan, menggunakan kata topos. Topos bahasa Inggrisnya spot, ya. Spot. Coba lihat, di ayat itu baca kembali. Firman Efesus 4 ayat 27 firman Tuhan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Judul dari Lembaga Alkitab di Efesus pasal 4 itu manusia baru. Jadi judulnya manusia baru, tetapi saudara jangan lupa, manusia baru ternyata orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah, orang yang sudah hidup dalam Yesus, ternyata masih bisa beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan kasih kesempatan. Ya. Kenapa? Saudara-saudara, kata kesempatan saya bilang tadi, topos, bahasa Inggrisnya spot. Spot itu titik. Titik noda, kecil. Jadi saudara-saudara, tidak perlu lubang besar untuk iblis bisa masuk. Dia tidak butuh lubang besar, ya. Lubang sebesar ini misalnya. Dia tidak nanti sebesar itu. Atau tidak sebesar kipas angin kalau dia diputar. Iblis tidak masuk, nanti tunggu lubang sebesar sosiru. Haleluya. Dia masuk walaupun lubangnya cuma titik kecil. Titik kecil. Saya lihat saudara-saudara teorinya, kalau saudara punya ban mobil, ya. Ban mobil. Sini ada
pelayan-pelayan yang punya ban motor. Alan punya ban motor. Nah, kenapa Alan punya ban motor kelihatan baik-baik kok bisa kempes? Kenapa? Karena ada lubang kecil. Ya, karena ada lubang ya. Ya, Kenapa tidak kelihatan? Lubangnya kecil. kecil. Nah, apakah lubang kecil bisa membuat angin keluar? Bisa. Angin walaupun sekecil spot yang titik yang perlu kacamata pembesar. Pakai lop, pakai mikroskop melihat lubangnya. Namanya ada lubang, dia bisa lewat. Itu teorinya, karena iblis adalah makhluk roh. Ya. Iblis adalah makhluk roh. Jadi makhluk roh tidak butuh, tidak nanti ada lubang rupa sosiru, kon dia masuk. Nah, bedanya Roh Kudus dan iblis adalah kalau Roh Kudus persuasif kalau mau masuk, dia permisi, ya, punten, boleh masuk. Dia minta izin, ya. Tapi kalau iblis tidak, dia jalan keliling, selama tidak terbuka, dia putar. Tapi pada saat terbuka, dia bisa lihat tandanya terbuka. Waktu terbuka sedikit saja, ia bisa istilahnya basusuru. Orang Manado bilang, menyerobot, ya, basusuru. Dan dia tidak tunggu kita izinkan. Ia tidak tunggu dibilang, ayo silakan masuk. Kalau Roh Kudus kita harus undang dia. Kalau iblis tidak perlu kita undang, dia akan basusuru. Sebagaimana ketika terang hilang, gelap langsung, ya, istilahnya orang Manado bilang basusuru. Ulang basusuru itu apa ya? Kalau menyelinap, basambunyi komaso. Basusuru, orang Manado bilang baruju. Memaksakan diri untuk masuk. Begitu. Jadi kalau saudara misalnya melakukan kesalahan, ini bukan karena 100% pekerjaan dari pihak luar. Tetapi oleh karena ayat ini bilang, kitalah yang memberi kesempatan. Pak Pendeta, Pak Gembala, kapan di waktu mana saya dihitung sedang memberi kesempatan kepada iblis? Kapan? Saudara-saudara, kapan? Apakah waktu saya buat dosa A, dosa B, dia masuk, atau ada contoh? Efesus tadi 4 ayat yang ke 27, 28, 29, coba. Efesus 4 ayat 27, 28 sampai 29. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, Ya. supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya. tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Terus ada lagi ayat yang 29, ada yang jangan mendukakan Roh Kudus. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. 31. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Iblis bisa dapat kesempatan pada seseorang ketika ada kejahatan. Tapi kejahatan masih umum toh? Masih umum. Tapi ada yang spesifik, yaitu ketika orang geram, orang marah, amarah, ya. Ketika orang fitnah, ya, siapa bilang orang Sunda tidak bisa bilang F, itu fitnah namanya. Nah, fitnah, orang berpikir begini, saya kan cuma cerita kekurangan orang. Fitnah itu bahasa Inggrisnya gosip. Gosip bahasa Indonesianya fitnah. Nah, benar atau tidak, kita saudara-saudara pada waktu kita fitnah, isinya cerita benar atau tidak, atau kita kepahitan yang paling spesifik, kepahitan, pada waktu kita pahit hati, pada waktu kita kegeraman, marah yang meledak-ledak, pada saat itu Roh Kudus berduka.
Pada saat Roh Kudus berduka ibarat lampu, dia mati lampu. Nah pada saat mati lampu, disitulah kesempatan yang namanya topos. Iblis masuk, dan pada waktu iblis masuk, sudah pasti saudara kalau iblis masuk, ia tidak pernah membawa damai, amin. Ia tidak pernah membawa sukacita, amin. Ia membawa galau, ia membawa kehilangan damai sejahtera, ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan damai sejahtera kita. Ia akan menghancurkan banyak hal. Tetapi ia tidak bisa masuk selama kita jaga hati kita. Amin. Coba ayat 31, lihat lagi apa yang harus kita tutup, harus kita kunci, agar iblis tidak dalam contoh kasus dosa-dosa tertentu, agar iblis tidak bisa masuk. Ayat berapa tadi 30? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Baca balik 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan. Stop, segala kepahitan. Pertanyaan tadi. Dari perbuatan seperti apa saya telah dihitung, telah membuka kesempatan bagi iblis. Perbuatan apa yang saya buat yang dihitung sebagai sebuah tindakan memberi kesempatan kepada iblis. Jadi jelas, ulangi ya. Perbuatan apa pada saya yang saya buat yang sama saja seperti sebuah tindakan memberi kesempatan kepada iblis. Ayat itu bilang yang pertama adalah kepahitan. Oke, kepahitan dulu. Kalau saudara pahit hati adalah kekecewaan terhadap kesalahan orang. Pahit hati adalah kekecewaan, rasa pahit akibat perbuatan jahat orang lain. Kita tidak bisa tinggal, saudara, di bumi yang kita pilih. Kita harus tinggal di bumi yang Tuhan taruh. Nah, bumi ini dipenuhi dengan masalah. Kita tidak bisa seperti lagu dulu, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Kan ku cari malalayang yang lain. Tidak ada saudara malalayang cuma satu. Jadi saudara mencari bumi yang lain. Seandainya bumi jadi dua, saudara akan ketemu bumi yang sama. Bumi yang akan dipenuhi dengan orang-orang yang potensial menyakiti hati saudara. Jadi yang diperlukan adalah bukan untuk membungkam orang-orang yang menyakiti kita, tapi untuk set hati kita. Amin. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang untuk dia tidak bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa mengatur orang-orang untuk tidak menyakiti kita. Amin. Tapi kita bisa setel hati kita supaya kita tidak terganggu dengan mereka. Saya punya prinsip hidup ini saya bagikan pada saudara. Saya punya peluang untuk sakit hati dengan siapa-siapa, dengan banyak orang. Tapi saya memilih untuk tidak pahit hati. Artinya kalau satu saat saya ada martabak, orang-orang yang tidak suka pada saya, kalau dia suka makan martabak, saya akan bawakan martabak dia, tambah dengan malabar. Ya, haleluya. Itu namanya tidak pahit hati. Kalau saudara pahit hati, ciri-cirinya adalah saudara senang kalau orang yang menyakiti saudara itu gagal. Senang kalau dia celaka. Puji Tuhan. Tuhan bela saya. Air mata saya tidak sia-sia. Dia jatuh akang kelapa pas di testa. Kemudian langsung almarhum. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Itu kepahitan namanya. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Dia jatuh di got. Patah-patah dari tulang. Tulang rusuk semua, rata patah. Dan saudara bilang, puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan hiburkan saya. Orang-orang begini, orang pahit hati. Jangan saudara kelihatan rohani. Ini pahit hati. Bahkan malah doakan supaya torampe keluarga ini boleh menang dengan tetangga sana, tetangga soe sebelah itu. Dan ketika tetangga ditimpa malapetaka, saudara telepon gembala terima kasih. Doa gembala manjur. Itu doa kepahitan, saudara-saudara. Ya. Yang Tuhan ajar berdamai dengan tetangga. Amin. Ada satu cerita, saudara-saudara. Seorang ibu punya ayam, selalu ke tetangga. Ayam ini suka cakar bunga bagus sekarang dipamer di Facebook. So mau jual ke siang, kok ayam picakar. Kemudian ini tetangga saking marah dia lempar dengan kayu itu ayam.
Ayam ini saudara semaput sekarat. Yang punya ayam buru-buru ambil ayam sebelum dia mati. Sebab kalau dia sudah mati tidak boleh lagi dimakan. Sebelum dia mati dia sembelih. Kemudian dia olah ayam itu, dia bikin biapong roti. Kemudian dia isi ayam di dalamnya. Dia bawa di tetangga. Dia bilang, tetangga, suka roti? Oh, suka sekali. Roti apa? Roti isi ayam. Ayam mana, Dok? Tuh ayam tante ada lempar tadi. Kalau orang punya hati seperti ini, damai Manado, amin. Damai Sulawesi Utara. Damai Indonesia. Dan saudara perlu sadari bahwa inilah cara yang bagaimana iblis menjajah kita kembali. Kita pahit hati. Orang yang mengecewakan kita lagi pesta-pesta di sana, kita orang di sini, elementa sono nyanda. Orang yang menyakiti kita lagi bertamasya di sana, kita makan di sini babi putar rasa kertas. Dan 70% dari klinik Mayo di Amerika katakan, orang yang kanker dan tumor itu gara-gara kepahitan. Orang-orang yang pilih tidak mengampuni orang lain itu sakitnya parah. Nah apalagi COVID begini, kalau saudara kepahitan, ya kasihan saudara. Iblis punya sasaran. Jadi mari kita mengampuni, karena kita tidak mau dijajah lagi oleh iblis, amin. Jadi kesempatan kita buka waktu kita memilih kepahitan. Siapa yang tidak pernah sakit hati? Hanya robot, amin. Hanya batang pisang yang tidak pernah kepahitan, tidak pernah sakit hati. Kalau saudara pernah, itu bukti bahwa saudara manusia, ya, manusia biasa. Tetapi saudara, itu bukan alasan untuk kita buka kesempatan bagi iblis. Sekali lagi saya sudah ulang-ulang, iblis tidak pernah datang untuk membawa kebaikan, amin. Iblis tidak pernah datang merancangkan sejahteranya kita. Dia selalu datang dengan kabar cuma satu, inti dari berita iblis, kebohongan. Dia punya kabar cuma satu, kebohongan. Dia bicara bohong tentang Tuhan. Dia bicara bohong tentang teman-teman kita. Dia bicara bohong tentang kenyataan hidup kita. Tetapi yang pasti saudara, kalau kita mau benar-benar merdeka, tutup kesempatan bagi iblis dan buka hati seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk menguasai, bertakhta di hati kita. Amin. Supaya apa? Pada waktu kita jaga hati kita, kepahitan, kegeraman, fitnah, kita tutup rapat-rapat, iblis berputar-putar, dia seolah-olah, lebih baik kita pindah sebelah. Karena saya tidak dapati orang ini mau buka hati buat saya. Dia cuma buka hati untuk Tuhan. Betapa indah dan bahagia hidup seperti ini. Karena pada waktu Roh Kudus menguasai hidup kita, pada waktu Yesus menguasai total hidup kita, kita menjadi anak-anak kerajaan Allah yang dewasa. Itu kemerdekaan benar-benar. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan bukan cuma merdeka, kita menikmati atmosfer kemerdekaan. Kita bukan orang-orang di balik jeruji. Kita bukan orang-orang di balik penjara kepahitan. Kita bukan orang-orang yang ada di penjara kemarahan dan fitnah. Tapi kita hidup dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Karena kita hidup dalam kemerdekaan sejati. Ketika apa? Ketika kita tutup kesempatan bagi iblis. Iblis kau tidak punya tempat di hatiku. Amin. Aku punya kedagingan, tapi engkau tidak izinkan. Aku tidak izinkan engkau menguasai hidupku lewat masuk melalui pintu kedaginganku. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup dalam daging tidak mendapat apa-apa dalam kerajaan Allah. Saya tidak mau kehilangan warisan. Saya tidak mau kehilangan porsi saya, warisan saya, bagian saya, janji-janji Tuhan atas hidup saya. Karena saya tidak mau seperti itu, saya sekarang tidak mau beri pintu padamu. Tidak mau beri kesempatan padamu. Berapa banyak yang menolong saya? Ada gembala saya. Ada orang tua rohani saya, mengcover saya. Kau tidak punya hak. Dan Yesus juga sudah mengatakan, engkau sudah dikalahkan. Engkau sudah dipatahkan maut. Sengat maut sudah dibatalkan. Dan engkau tidak berhak atas hidup kami. Bahkan kematian kami pun, yang engkau telah tulis sertifikat kematian, yang iblis tulis, aku robek di hadapanmu. Karena Yesus memberikan hidup kami merdeka yang benar-benar merdeka. Tidak di bawah intimidasimu, tapi di bawah anugerah Tuhan. Dan kami memilih untuk hidup dalam kemerdekaan sejati. Kami mau berdiri teguh dan tidak mau hidup dalam kuk perhambaan. Tuhan Yesus memberkati kita, beri tepuk tangan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sesi firman ini.
Kami percaya Tuhan memberkati kami tanpa kecuali. Haleluya. Amin.